Halo anak-anak, berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebut dari pecahannya sama. Ibu membeli satu loyang pizza, di mana satu loyang pizza tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 2 bagian atau 2 potong pizza untuk kakak, 1 potong pizza untuk adik, sehingga potongan pizza untuk kakak dan adik ada 3. Nah, jika kita ubah atau kita nyatakan dalam bentuk pecahan, maka 2 potong pizza untuk kakak itu senilai dengan 2/4. Kenapa? Karena 2 potong pizza dari total ada 4 pizza. Ditambah 1 potong pizza untuk adik, di mana adik memiliki 1 potong pizza dari 4 potong pizza, sehingga kita nyatakan sebagai 1/4. Maka banyak potongan pizza untuk kakak dan adik adalah 3/4, di mana ada 3 potong pizza dari 4 potong dari total 4 potong pizza. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Oke, contoh kedua, di sini terdapat 2/4 ditambah 3/4. Kita ilustrasikan dalam bentuk lingkaran seperti pizza tadi ya. Jadi untuk 2/4 di sini ada satu lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar karena penyebutnya ada 4. Kemudian 2 bagian yang ada diarsir. Ditambah 3/4, berarti ada satu lingkaran lagi yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar karena penyebutnya adalah 4, dan 3 bagiannya diarsir atau diwarnai. Nah, ilustrasi menjumlahkannya seperti ini. Kita pindahkan 2 bagian yang diarsir tadi ke bagian lingkaran yang kosong, yang tidak diarsir, sehingga terbentuk menjadi seperti berikut. Nah, terbentuk satu lingkaran penuh dengan 4 bagian yang semuanya diarsir, ditambah 1 bagian dari lingkaran yang diarsir. Seperti itu. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka 2/4 ditambah 3/4 sama dengan, ini karena 4 bagian dan 4/4-nya diarsir, maka 4/4 ditambah, karena di sini ada hanya 1 bagian yang diarsir, maka 1 dari 4 bagian alias 1/4 sama dengan, kita lihat berapa bagian jadi yang ada diarsir atau diwarnai. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka jadi ada 5/4 sama dengan 1/4. Jadi kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bisa kita lihat di sini ada 1 utuh ditambah 1/4. Jadi 1/4 seperti itu. Nah, jadi 2/4 tambah 3/4 sama dengan 5/4 sama dengan 1/4. Baik, untuk contoh selanjutnya di sini ada 2/7 ditambah 3/7. Kita ilustrasikan dalam bentuk persegi panjang. Nah, dalam bentuk persegi panjang yang pertama ada 2 dari 7 bagian. Jadi suatu persegi panjang dibagi menjadi 7 bagian yang sama besar. Kemudian karena hanya ada 2, penyebutnya pembilangnya adalah 2, maka 2 yang diarsir. Kemudian ditambah 3/7, berarti persegi panjang dengan ukuran yang sama dibagi menjadi 7 bagian yang sama juga seperti tadi. Kemudian yang diarsir atau diwarnai hanya 3 bagian. Sehingga kalau kita jumlahkan nih, kita turunkan yang bagian yang berwarna biru, yang diarsir biru, ditambah dengan yang berarsir kuning, menjadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian dari 7 bagian, sehingga hasil penjumlahannya 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh pengurangan. Di sini ada 3/5 dikurang 1/5. Sama, kita buat dulu ilustrasi. Ada suatu persegi panjang, karena penyebutnya 5, berarti dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Pembilangnya ada 3, maka ada 3 bagian yang diarsir atau diwarnai. Kemudian dikurang dengan 1/5, berarti
pertama kita buat persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar, kemudian 1 bagian diarsir. Nah, tinggal kita kurangkan. Yang awalnya ada 3 bagian yang diarsir, kemudian dikurangkan dengan 1 bagian yang diarsir. Maka hasilnya tersisa 2 bagian yang diarsir, yaitu kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 2/5, karena tinggal 2 bagian dari 5 bagian. Seperti itu. Jadi 3/5 dikurang 1/5 sama dengan 2/5. Baik, contoh selanjutnya ada 4/7 dikurang 2/7. Nah, sama kita ilustrasikan dalam bentuk persegi panjang lagi, di mana 4/7 berarti ada suatu persegi panjang yang dibagi menjadi 7 bagian sama besar, di mana 4 bagiannya diarsir, karena pembilangnya adalah 4. Kemudian dikurang dengan 2/7, maka kita buat persegi panjang yang terdiri dari 7 bagian sama besar lagi, kemudian 2 bagiannya diarsir, karena pembilangnya ada 2 bagian dari 7 bagian. Nah, tinggal kita kurangkan. Bagian 4/7 tadi, 4 bagian tadi, kita kurangkan dengan 2 bagian. Maka tersisa 2 bagian yang diarsir berwarna biru. Maka 4/7 dikurang 2/7 sama dengan 2/7. Jadi, dari awalnya 4 bagian dikurang 2 bagian, tersisa 2 bagian dari 7 bagian, makanya 2/7, seperti itu. Baik, sekarang kita coba ya. Nah, ada 8/21 ditambah 19/21. Coba kalian pause dulu videonya, kalian jawab, nanti kita jawab bersama-sama apakah jawaban kalian benar atau salah. Baik, kita jawab. 8/21 ditambah 19/21, berarti kita tinggal tambahkan 8 ditambah 19, 8 ditambah 19/21. Mohon maaf, ini garisnya kurang rapi ya. Per 21. Oke. Kita tinggal tambahkan pembilangnya. Berarti berapa ini? 8 ditambah 19. Berapa jawaban kalian? Ya, benar. Jawabannya adalah 27/21. Bisa disederhanakan nggak? Coba kita sederhanakan ya. Kita sama-sama bagi 3 pembilang dan penyebutnya. Maka 27 dibagi 3 adalah 9. 21 dibagi 3 adalah 7. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 9/7. Oke, yang benar, yang jawabannya sudah benar. Selamat, kalian sudah bisa. Oke, coba sekarang kalian coba kerjakan lagi. Di sini ada 5/24 dikurang 7/24. Silahkan pause dulu videonya, kemudian kita akan jawab bersama-sama. Baik, kita jawab bersama-sama. 5/24 dikurang 7/24 sama dengan 5 dikurang 7/24. Nah, 5 dikurang 7 berapa? Kalian ingat lagi operasi pada bilangan bulat. 5 dikurang 7, uangnya 5, ingin dibelanjakan 7, berarti uangnya kurang 2. Negatif 2/24. Nah, bisa kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2 menjadi negatif 1/12, atau bisa kita tulis sebagai negatif 1/12, seperti itu. Baik, jadi yang kita bisa simpulkan adalah hasil penjumlahan 2 pecahan yang penyebutnya sama diperoleh dengan menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Dan hasil pengurangan 2 pecahan yang penyebutnya sama diperoleh dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Diingat ya kesimpulannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga yang disampaikan bisa kalian ingat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.